inti yang paling utama adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu digabungkan dengan ayat ini, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengingkari bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib. Man istata'a, bagi yang mampu. Jadi ayat ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, adalah salah satu pokok di dalam rukun Islam. Karena ibadah haji itu adalah rukun yang kelima. Wa atimmu, dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah, untuk Allah. Apa beda antara tamam dengan kamal? Dan dalam bahasa Arab itu sempurna bisa dengan tamam, bisa juga dengan kamal. Menurut sebagian ahli bahasa, kalau menggunakan kata tamam seperti ayat ini, maka itu merujuk kepada kesempurnaan yang telah melalui proses-prosesnya. Jadi ada urut-urutannya. Sampai dia selesai, maka itulah yang disebut sebagai tamam. Makanya kalau bulan purnama itu namanya badrut tamam. Kenapa disebut bulan purnama itu tamam? Karena memang prosesnya ada. Tidak ujuk-ujuk bulan tiba-tiba langsung bulan purnama. Jadi mulai bulan sabit, mulai setengah, 3/4, baru kemudian dia sempurna. Itu sebabnya sering dinamakan badrut tamam. Nah, ayat ini artinya apa, bapak-bapak saudara? Bahwa haji itu ada prosesnya. Dan seorang bisa dikatakan menunaikan haji kalau dia melewati prosesnya dengan baik. Dia ikuti rukun-rukunnya itu, lalu dia sempurnakan juga wajib-wajibnya sepanjang dia mampu, atau kalau dia tidak mampu menunaikan yang wajib, dia ganti ya dengan al-hadyu, dengan dam. Lalu setelah yang rukun dan wajib dia tunaikan, dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Itu yang terbaik. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan wa atimmu, sempurnakanlah al-hajj wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini yang pertama yang perlu kita ingat dari ayat ini, bahwa ibadah itu ada rangkaiannya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, bapak-bapak, saudara-saudara, itu dalam ibadah wudu misalnya, ya, ada kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah mulaikan. Maka ada urut-urutannya. Dimulai dengan membasuh muka, ya. Sambil berniat membasuh muka, baru tangan, ya. Baru kemudian membasuh kepala, lalu sunnah telinga, lalu rukun kaki. Dan yang keenam, kata Imam Syafi'i, at-tartib. At-tartib itu artinya menjalani prosesnya sesuai dengan urut-urutan yang benar. Kalau misalnya tiba-tiba langsung basuh tangan, hukumnya apa? Ya tidak dihitung. Dihitungnya mulai dari kapan? Dari mulai basuh muka. Jadi kalau mulai basuh tangan, lalu basuh muka, tangan dibasuh lagi enggak? Ya dibasuh. Karena yang tangan pertama itu enggak dihitung. Kenapa enggak dihitung? Karena tidak sesuai prosedurnya. Tidak melalui tahapannya. Nah, ini yang pertama. Ingat bapak-bapak, saudara-saudara, semua ibadah ya tunaikan sesuai dengan prosedurnya dan tahapan-tahapan. Itulah yang akan membawa kepada ujung tuntas berkah tamam. Lalu dari ayat ini juga bapak-bapak, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi mau kita naik haji menggunakan cara ifrad, kita menggunakan cara tamattu, kita menggunakan haji kiron, tetap bareng dengan umroh.
Artinya tuntaskan juga umroh saat itu. Kan ada haji namanya ifrad, ya. Haji ifrad itu niatnya labbaik Allahumma bihajjin atau Allahumma hajjan. Ya Allah, saya berniat naik haji. Nah, begitu ambil ihram, ya, mengambil pasang niat, ya sudah terikat. Ya. Dia tidak boleh melepas tahallul, ya, kecuali nanti setelah selesai dia ibadah haji. Jadi kalau dulu, ya, bapak-bapak saudara, itu sebagian guru-guru kita itu mengajarkan untuk kalau bisa ifrad, ya. Dalam satu riwayat disebutkan ifrad itulah yang paling afdol. Jadi ifrad haji sampai kemudian halak, potong rambut, selesai tahallul, lalu kemudian tuntas, baru kemudian berihram. Nah, haji dulu dituntaskan, lalu ihram. Jadi ada dua proses, hajinya tuntas, lalu ihram. Tapi kalau untuk orang sekarang, bapak-bapak, ya, apalagi kita dari Indonesia, pergi hajinya itu kadang-kadang dari awal, kloter pertama itu lama di Mekah. Kalau orang mengambil ifrad, ya, sedangkan dia kloternya awal, dia akan luar biasa lelah. Karena dia selalu berada dalam keadaan ihram sampai nanti wukuf dan selesai, kemudian melontar jumroh, lalu baru dia tahallul. Maka tidak boleh dia menggunakan harum-haruman. Mau sebulan, nggak boleh mandi, nggak boleh pakai harum-haruman, nggak boleh putung rambut, ya. Jaga betul-betul supaya rambutnya nggak usah ada yang rontok, ya. Karena sebagian mazhab mengatakan kalau rontok rambut sengaja nggak sengaja, yaitu tetap bayar fidyah. Jadi memang berat. Kecuali kalau misalnya kloternya terakhir, tinggal sebentar lagi wukuf, nah itu lebih gampang, dia ifrad. Pasang ihram, terus sampai selesai tahallul, baru kemudian dia umroh. Itu ifrad. Yang kedua namanya tamattu. Tamattu itu artinya dia memasang niat. Awalnya itu adalah dengan menunaikan umroh, mutamatti'an ilal hajj, dengan umroh yang nanti akan disambung dengan haji. Prakteknya bagaimana? Ya, dia pasang baju ihram, lalu sampai Mekah, lalu dia tawaf sa'i, potong rambut, tahallul, selesai. Lalu dia boleh pakaian bebas sampai nanti ambil ihram lagi untuk menunaikan ibadah haji sebelum wukuf di Arafah. Karena ada keringanan seperti ini, maka dia wajib membayar dam. Apa damnya? Nanti ada dalam ayat ini. Demikian pula kiron. Kiron itu artinya bersamaan haji dan umroh. Apa beda tamattu dengan kiron? Kalau kiron itu sa'inya bisa sekali, ya. Jadi kalau orang niat kiron, maka dia menunaikan datang masuk ke Mekah, lalu dia tawaf kudum, dia niatkan untuk tawaf, maka itu dihitung sekaligus. Maka ketika nanti haji sudah tidak perlu dia tawaf lagi karena sudah tawaf duluan. Itu bedanya. Nah, sama seperti tamattu, kiron itu juga wajib membayar dam, ya. Ada al-hadyunya karena dia lebih rileks, ya. Nah, apapun yang diambil metodenya sesuai dengan keadaan masing-masing, ingat dalam ayat ini lillah. Jadi yang kedua yang kita bisa ambil adalah ibadah apapun, mau namanya rukun Islam ataupun sekedar ibadah sunnah, ya, lillah. Harus betul-betul niatkan karena Allah. Lalu yang ketiga dari ayat ini yang bisa kita ambil, fa in usirtum famastaysara minal hadi, dan apabila kalian terhalang, ya, sudah masuk ke dalam ibadah itu, tetapi uhsirtum, terhalang dengan halangan yang tidak terduga sama sekali. Kadang tiba-tiba ada perang. Kalau perang tidak bisa kita haji, karena salah satu dari syarat wajib haji itu adalah amnus sabil, ya, keamanan di jalan. Jadi kalau misalnya kita dari Indonesia mau ke Arab Saudi, tapi tiba-tiba di antara Indonesia sama Arab Saudi itu perang, dan perangnya melibatkan pesawat, ada peluru kendali dari bawah, maka tidak wajib kita haji, ya, kecuali kalau cari jalan yang lain.
Tapi kalau cuma ada jalan di situ, ya, yang dimungkinkan dengan sebab ada perang itu, kan tidak tahu namanya peluru kendali dari bawah, tiba-tiba kena pesawat haji, maka tidak wajib haji. Nah, bagi yang sudah pasang niat untuk ibadah haji, sirtum, lalu dia kena sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dan ini juga pernah kejadian pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi berangkat untuk menunaikan umroh pada tahun ke-6 Hijriah, tiba-tiba di dekat Hudaybiyah bertemu dengan Quraisy, dihalang, tidak bisa sampai ke Mekah. Terjadilah kemudian perjanjian Hudaybiyah, lalu Nabi bersama para sahabat itu kemudian cukur rambut, ya, membatalkan niatnya itu yang sudah dipasang. Apa yang dilakukan? Famastaisara minal hadi. Kalau terhalang seperti itu, baik karena adanya musuh, adanya perang, atau ada penyakit yang tiba-tiba menimpa, ya, atau suatu keadaan force majeure, ya, ada bencana atau apapun, bukan karena kehendak sendiri, famastaisara minal hadi, maka nyembelih dam. Kalau punya kambing, kalau mau sepertujuh dari sapi boleh, atau onta boleh. Maka dulu zaman Nabi pada waktu di Hudaybiyah, beliau dihalang, tidak bisa meneruskan, beliau memerintahkan ada 70 onta untuk disembelih sebagai dam untuk beliau dan semua sahabat-sahabat yang terhalang untuk menyelesaikan umrohnya. Apa pelajaran dari ayat ini Bapak-bapak Saudara? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak membawa kesulitan. Jadi kalau ada halangan, jangan dilawan halangan itu, ikuti saja alur agama. Kalau Anda sakit di bulan Ramadan, jangan paksakan diri puasa. Sakit yang kalau puasa semakin sakit, ya. Kalau pusing-pusing dikit ya tidur aja sedikit hilang deh. Kalau yang sakit betul-betul, misalnya mah yang akut, kalau dipaksakan puasa bisa naik ke jantung, bisa kemana-mana. Kalau kita berada pada situasi yang tidak kita rencanakan tapi menghalang, maka gunakanlah keringanan yang Allah berikan. Pergi kita musafir, Allah kasih keringanan menjamak sholat kalau sudah marhalatain.